Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaban wa sikhra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan a'adtaha liyaumil qiyamati dhukhra. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu a'dhamun nasi wa arfa'ahum dzikra. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina yaqumuna bil haqqi wa kanu bihi akhra. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup, menghirup udara segar. Semua itu adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, sebagai insan yang beriman, tentu kita harus memanfaatkan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk beribadah kepadanya demi kebaikan kita bersama. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, ya, di channel ini saya, Azhari, akan menghadirkan beberapa hal, menjelaskan beberapa hal terkait dengan angka perceraian gitulah di kalangan keluarga muslim yang melalui lembaga resmi, tentu pengadilan agama yang semakin hari semakin meningkat angkanya. Belum lagi perceraian yang siri, di bawah tangan, tidak melalui pengadilan agama, ataupun rumah tangganya bisa begitu saja, tanpa adanya perceraian, saling mengabaikan dan seterusnya, di mana angkanya kalau kita lihat secara nasional, angka perceraian itu di data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, di tahun 2010 misalnya, itu seluruhnya diputus dalam perceraian itu sekitar 285.000. Ternyata di tahun 2019 sudah mencapai angka 500.000. Ini tentu kenaikan yang luar biasa, khususnya di era reformasi. Jadi seakan-akan dari angka itu bahwa di 20 tahun terakhir perceraian itu satu gaya hidup lah, lifestyle, khususnya katakanlah di era milenial ini. Oleh karena itu tentu ini menghadirkan keprihatinan bagi kita bersama. Tentu harus kita cari akar masalahnya. Kenapa perceraian itu semakin hari semakin tinggi peningkatannya? Tentu dari pengalaman kami sebagai aparat penegak hukum yang berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, mengadili perkara di berbagai daerah yang memiliki latar belakang suku, adat istiadat, budaya, latar pendidikan, ekonomi yang berbeda-beda. Sementara secara sederhana dugaan awal itu tentu
karena minimnya, kurangnya pemahaman terhadap penghayatan pemahaman terhadap agama Islam, terhadap hukum-hukum Islam. Di satu sisi dihadapkan dengan budaya kekinian, dengan keadaan zaman di era milenial ini yang penuh tantangan dan godaan, karena pemahaman penghayatan agama yang dangkal dibenturkan dengan tantangan hidup yang begitu dahsyat, sehingga bagi mereka yang memang tidak benar-benar menyadari, tidak punya prinsip, ya rumah tangga yang sudah bubar. Itu kenyataan yang tidak bisa kita nafikan. Oleh karena itu, pada channel ini kami mencoba untuk memberikan solusi bagaimana agar rumah tangga Muslim di Indonesia ini semakin kuat, semakin kokoh menghadapi tantangan di era milenial yang beragam, tantangan yang beragam, kejahatan-kejahatan modusnya pun semakin berkembang di era digital, era media sosial ini. Dan kita hadirkan kiat-kiat, ya, cara-cara bagaimana agar rumah tangga kita ini tetap aman, tentram di tengah gelombang dan badai yang kencang. Itu yang akan kita hadirkan di episode-episode selanjutnya. Jadi kita mulai nanti dari upaya-upaya kita membangun rumah tangga, ya, upaya-upaya pranikah, ya, bagaimana mencari jodoh yang sesuai dengan kriteria. Nah, tentu yang kita jadikan landasan berpijak, ya, tentu adalah syariat Islam. Itu pertama, karena syariat itu turun, hadir dari langit, ya, dibuat oleh syari', oleh pembuat syariat yang menciptakan kita. Maka syari' Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Maka dalam uraian-uraian nanti adalah pertama, kita berpijak kepada nas-nas syar'i. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan, ya, hukum positif, hukum yang kini hidup di masyarakat, hukum-hukum yang berlaku. Yang kedua, ya, nah tentu yang ketiga adalah kita lihat pula, kita perhatikan pula kearifan lokal, ya, budaya yang ma'ruf yang berlaku di masyarakat kita di Indonesia. Jadi tiga itu sebagai landasan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ya, dan budaya ma'ruf, kearifan lokal yang kebaikannya telah dikenal oleh masyarakat. Nah, setelah kita jelaskan pranikah, ya, prasyarat membentuk keluarga samawa, nanti kita sebut keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian nanti setelah menikah, bagaimana kita menggapai samawa ini, sakinah, mawaddah, warahmah ini. Kemudian bagaimana kita mempertahankan, ya, keluarga samawa ini kita pertahankan sampai bagaimana kita menghadirkan generasi yang hebat. Nah, jadi dalam pandangan Islam, dalam pandangan perundang-undangan, dalam pandangan kearifan lokal, ya, itu sejalan bahwa rumah tangga itu diciptakan agar kita ini memperoleh sakinah, memperoleh ketenangan hidup, ya, rumah tangga yang aman, tentram, tentram,
Karto Raharjo. Oleh karena itulah harus kita cegah, harus kita upayakan agar rumah tangga kita tidak mengalami prahara sehingga bubar di tengah jalan. Ya, tentu para pemirsa yang berbahagia, sebenarnya kita membangun rumah tangga itu tidak sekedar memperoleh rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah saja, tetapi yang utama agar para suami ya bisa mengantarkan istrinya sampai memperoleh husnul khotimah, dan para istri dapat memelihara, melayani suaminya, sampai para suami itu memperoleh husnul khotimah. Itu sesungguhnya. Jadi yang ingin kita raih dalam hidup ini adalah hasanah ya di dunia dan hasanah di akhirat. Itu. Oleh karena itu ya para pendengar, jangan lupa nanti akan kita uraikan episode per episode di mana tadi membentuk rumah tangga sakinah, memelihara agar tidak terjadi prahara. Kalaupun terjadi prahara ya harus berujung ke pengadilan. Bagaimana agar ya berjalan dengan baik, mulus dan seterusnya. Mari kita akhiri sampai di sini ya perjumpaan kita ya. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.